Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khadijah Hayati dari Prodi PGSD Undiksa kelas 3E dengan NIM 2011031239. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai konsep EPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, ini identitas saya, nama, NIM, dan juga kelas yang akan membahas mengenai konsep EPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit dalam mata pelajaran pendidikan matematika kelas tinggi SD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan EPB? Nah, FPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Kemudian, untuk memperoleh hasil dari FPB dapat mencari faktor yang sama dari faktor terbesar yang sama dari beberapa bilangan. Di sini saya memberikan contoh dari FPB. Yang pertama, menggunakan faktor persekutuan. Contoh soalnya, carilah FPB dari 6, 14, dan 18. Cara penyelesaiannya, pertama kita cari faktor dari masing-masing bilangan yang akan dicari FPB-nya. Faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 14, 1, 2, 7, dan 14. Dan faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi faktor persekutuannya yaitu 1 dan 2. Dan yang akan selanjutnya kita lihat angka-angka yang ada pada masing-masing faktor yaitu dari faktor 6, 14, dan 18. Di sini terdapat angka 1 dan 2 yang sama dari ketiga faktor tersebut. Angka-angka atau bilangan yang sama tersebut ialah faktor persekutuannya. Kemudian, setelah diketahui bahwa faktor persekutuannya adalah 1 dan 2, maka selanjutnya cari nilai terbesar dari faktor 6, 14, dan 18. Bahwa nilai terbesarnya itu adalah 2, maka FPB-nya adalah 2. Nah, selain itu mencari FPB juga bisa menggunakan faktorisasi prima. Di sini soal yang saya berikan yaitu carilah FPB dari 6, 14, dan juga 18. Nah, cara penyelesaiannya yaitu buatlah dengan pohon faktornya. Yang pertama kita cari faktor prima dari 6 yaitu 2 dikali 3. Kemudian faktor prima dari 14 yaitu 2 dikali 7. Dan yang terakhir mencari faktor prima dari 18 yaitu 2 dikali 9 kali 3 dan dikali 3. Nah, setelah kita mencari faktor prima dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pohon faktor, di mana faktor prima dari 6, 14, dan 18 yang sama yaitu 2 dan yang terkecil yaitu 2. Maka FPB dari 6, 14, dan 18 adalah 2. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai KPK. Apa sih yang dimaksud dengan KPK? Nah, KPK yaitu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK diperoleh dengan menentukan kelipatan terkecil yang sama dari beberapa bilangan. Adapun contoh dari KPK. Yang pertama yaitu menggunakan kelipatan persekutuan. Contoh soalnya yaitu carilah KPK dari 6 dan 9. Penyelesaiannya, kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Sama halnya dengan FPB, cari persekutuan dari kedua bilangan tersebut, yaitu 18. Karena terdiri dari satu angka, jadi otomatis 18 menjadi angka yang terkecil. Maka nilai KPK-nya yaitu 18. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima. Contoh soalnya yaitu carilah KPK dari 8, 12, dan 30. Cara penyelesaiannya yaitu buat pohon faktor.
kita cari faktor prima 8, 12, dan 30. Yang pertama, kita cari faktor prima dari 8, yaitu 2 kali 2 kali 2. Kemudian 12 yaitu 2 kali 2 kali 3. Dan yang terakhir faktor prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Dari faktor prima tersebut, faktor yang diperoleh yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya kita lihat dari faktor 2 yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Kemudian untuk faktor 3 nilainya sama untuk 12 dan 30. Karena nilainya sama, 3 pangkat 1 atau 3, maka kita ambil salah satunya saja. Jika nilainya itu berbeda, maka kita cari dengan pangkat yang terbesar. Kemudian yang terakhir yaitu faktor 5. Kita bisa lihat bahwa 5 hanya ada 1 di 30, maka kita ambil faktor 5 tersebut. Dari faktor-faktor yang telah kita peroleh yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 8. Kita kalikan semua faktor-faktor tersebut sehingga KPK-nya adalah 8 kali 3 kali 5, yaitu 120. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau asli yang hanya bisa dibagi satu dan hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 11, 13, 17, dan 19. Nah, kenapa 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima? Karena bilangan prima harus memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 1 hanya memiliki 1 faktor saja, 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 1. Jadi 1 tidak termasuk bilangan prima karena hanya memiliki 1 faktor saja. Sedangkan mengapa bilangan 2 itu termasuk ke dalam bilangan prima? Karena bilangan 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 2, sehingga bilangan 2 termasuk dalam bilangan prima. Selanjutnya, pengertian bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan bulat positif lebih dari 1 dan dapat dibagi habis selain 1 dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, dan seterusnya. Pembuktian dari bilangan komposit, yaitu contohnya adalah bilangan 4. Bilangan komposit yaitu bilangan hasil kali dari 2 bilangan prima atau lebih, contohnya adalah bilangan 4. Bilangan 4 merupakan bilangan komposit karena bilangan 4 hasil dari kali 2 bilangan prima yaitu hasil dari 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga menghasilkan 4 yang termasuk sebagai bilangan komposit. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi Santi.